Selamat sore, sahabat Jendela Aam Bastaman. Hari ini saya bersama Yoni Atma, langsung dari Leeds, Inggris. Pak Yoni, selamat sore di Jakarta. Di sana selamat siang barangkali ya. Betul Pak Am. Di Oke, sini terima siang. kasih nih udah ada kesempatan ya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, dan selamat nih sudah tiba di Inggris ya, di kampus di Leeds. Ya, iya Pak. bagaimana cuaca di sana saat ini? Dingin sih. Ini musim apa ya, Pak? Musim gugur ya. Musim Gugur. gugur. Oh, oke. Tidak sedingin musim dingin lah ya. Ya, winter Oke, nanti oke. Desember. Baik, baik. Oke. Pak Yoni, ini bagaimana ceritanya bisa dapat kesempatan untuk studi di Leeds University untuk ngambil program S3 di Inggris ini? Ya, sebetulnya ini pengalaman tahun 2018 Pak. Saya waktu itu sebetulnya sih nggak niat ya nyari S3 di luar negeri. Oke. Itu terbesit tahun 2018 ketika saya baca paper salah satu profesor, kan waktu itu saya lagi banyak hibah ya. Lagi banyak Baik. hibah. Terus ada kok menarik ya, saya coba search, kemudian saya coba apply, ternyata list ya bagus, universitasnya ada food science juga. Tapi di kolom pendaftaran itu dia minta bahasa Inggris gitu. Saya belum punya kan. Saya nggak lanjutin. Agak beda sih, agak unik memang. Saya nggak lanjutin, tapi admisinya malah menanyakan lewat email ke saya, kenapa nggak lanjut apply? Oh, oke. Jadi mereka justru menanyakan ya. Iya. Terus kemudian saya bilang, saya nggak punya sertifikat bahasa Inggris, nggak apa-apa, nanti mungkin kalau lolos interview bisa dapat kondisional, katanya, LOA kondisional. Jadi ya sudah, saya bilang oke, saya gimana caranya gitu, upload sertifikat ijazah S2 katanya. Saya Yang bilang diterjemahkan. Ya harus login, berarti bikin akun kan. Terus saya bilang saya nggak bisa, nggak mau, gimana kalau saya kirim aja lewat email dan admisinya yang upload. Oke, katanya diuploadkan. 3 minggu atau nggak sampai sebulan lah interview dengan 3 orang calon supervisor. 2 diantaranya sekarang jadi pembimbing saya. Interview, setelah itu dikasih ya kondisional ya Mas itu, karena bahasa Inggrisnya belum memenuhi. Itu tahun 2019. Karena saya 2018-nya kan cukup lama ya prosesnya ya. Agak lama prosesnya itu. Ya begitu, akhirnya 2019 itu dikasih kondisional dengan syarat bahasa Inggris. Nah, saya ikut program PKBI kan, peningkatan kemampuan bahasa Inggris 3 bulan di Malang. Sebelumnya, sebelum ikut program PKBI, saya ke Inggris dulu, ikut conference, mungkin Pak Am tahu. Iya. Nah, itu saya ingin mengetahui gimana sih Inggris, enak nggak sih, kotanya cocok nggak ya? Itu tahun untuk studi S3. 2019 ya? Iya. Jadi sebetulnya ke Inggris waktu itu sudah dapat LOA tapi masih kondisional dan ingin survei gitu. Seenak apa sih Inggris itu, ternyata memang udaranya segar gitu ya. Transportasinya enak, dan saya nanya-nanya ke orang di Inggris, nggak tahu ya, warganya welcome sekali gitu. Ingin bantu gitu, apa dari mulai bapak-bapak sampai ke yang masih muda pun dia bersedia gitu. Welcome sekali ya untuk calon pelajar asing ya. Iya Pak Am. Terus pulang ke Indonesia, ikut program PKBI itu 3 bulan. Desember 2019 dapat bahasa Inggris yang sudah memenuhi syarat, dan saya kirim ke kampus dan diberi LOA unconditional tanpa syarat. Tahun 2020 ingin apply sebetulnya, tapi beasiswa belum ada. Ingin apply beasiswa maksudnya, kan keterima di kampus, harus ada beasiswa dulu kan untuk bisa kuliah. Tapi karena pandemi, jadi tidak ada beasiswa dari Kemdikbud. LPDP juga hanya membuka perguruan tinggi 10 ya, peringkat terbaik dunia seperti Harvard, Oxford dan lain sebagainya.
2021 itu buka, baru saya apply. Nah, alhamdulillah langsung lolos gitu. Ya, ya. Itu cepat sekali proses beasiswanya ya. Beasiswa dari Kemdikbud ya? Ya, beasiswa namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia BPI, pengelolanya Kemdikbud, kerjasama dengan LPDP. Oke. Baik, baik. Meskipun barunya tiba, mungkin baru beberapa minggu barangkali ya, Pak Yoni. Ya, Betul baru ya. Bagaimana penyesuaian itu, akomodasi, terus kemudian transportasi ke kampus, sudah settle sekarang? Ya, sekarang boleh dibilang karena masih sendiri dulu, jadi belum bawa family. Sebetulnya kan kalau semua beasiswa dari pemerintah Indonesia itu untuk tahun pertama itu melarang membawa keluarga dahulu. Kalau misalnya untuk S3 tahun pertama ya. Dan juga belum diberi family allowance untuk tahun pertama. Karena rata-rata semua student yang di UK itu profesional PhD, dia harus melewati tahap transfer nanti di akhir tahun pertama. Jadi kalau sudah lolos, nanti baru berubah statusnya jadi PhD kandidat, bukan PhD student lagi. Itu baru dibolehkan di tahun kedua membawa keluarga sebetulnya gitu. Jadi tapi untuk living allowance sendiri, kalau kita pandai bisa hemat gitu ya, uang LPDP atau dari Kemdikbud pun juga cukup ya? Sebetulnya. Oke. Dan ada rencana nanti tahun kedua boyong keluarga ya? Insya Allah, Pak. Oke. Seru lah ngumpul lagi nanti ya. Baik, ini Pak Yoni, itu untuk sistem pendidikan ya S3 di sana. Pak Yoni kan mengambil food science ya kalau tidak salah. Bagaimana proses-proses atau sistem tahapan ya di awal pembelajaran ini, awal perkuliahan ini? Ya, kalau di UK, di Inggris sendiri, di Leeds, terutama saya pikir mungkin sama ya, kurang lebih sama dengan universitas-universitas yang lain yang ada di UK, Pak Am. S3 itu by research. Oke, by research ya, jadi tidak ada pertemuan kelas ya, tidak perlu mengambil mata kuliah secara khusus di kelas ya. Iya, tapi bisa diskusikan dengan pembimbingnya, misalnya butuh sit-in di course tertentu, tapi harus izin dari pembimbingnya. Training apa, harus izin dari pembimbingnya. Sebetulnya diupayakan kita lebih proaktif dan mandiri, gitu, karena pembimbing, seperti saya kemarin sudah first meeting dengan pembimbing, selama saya di Indonesia, mereka sih jarang balas sih email saya. Ya sekali-sekali balas gitu. Tapi kemarin ketika first meeting mereka sudah nanya, udah ini belum, udah itu belum, udah ini belum, seolah-olah kamu tuh harus tahu gitu. Jadi saya bilang, oh saya belum, wah kok bisa gitu. Jadi memang progresnya tergantung kita, Pak. Kita harus proaktif. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu, kita ya tanya senior gitu ya, cari informasi kampus, tanya admin kampus gitu. Saya lihat sistemnya lebih seperti itu kalau di Inggris terutama, kalau yang saya pahami. Berbeda waktu saya S2 gitu. Dan teman-teman S3 juga di Indonesia kan rata-rata course ya. Ya peran kadang-kadang kita juga diberi gitu kan, dikasih tahu gitu ya. Kalau sini lebih ke mandiri, kita diharapkan lebih mandiri. Oke. Baik, itu pembimbing berapa orang Pak Yoni? Saya 3, Pak Am. 3 orang pembimbing? Iya, satu itu deputi wakil kaprodi dari Food Science, Profesor Brian Murray. Satu direktur risetnya dari Food Science, Profesor Francisco. Satu dosen baru di Leeds, yang muda, itu yang mungkin diajak. Ini yang baru ini masih baru sekali nih. Ya, yang baru nih masih muda, dan mungkin diharapkan saya bisa interaksi banyak dengan yang lebih muda. Harapannya begitu. Pembimbing utamanya sih ya kepala direktur risetnya Food Science. Tapi penelitiannya mengenai apa, Pak Yoni? Nah, saya inginnya sih sebetulnya melanjutkan penelitian saya yang gelatin itu ya, gelatin ikan.
tapi kemarin diskusi mungkin bisa berubah nanti. Nggak tahu Oh, juga. oke. Ada kemungkinan perubahan ya di Ya, dalam harapannya perkembangan sih tentu berikutnya. memberikan sumbangsi ya Pak ke Heeh. Indonesia gitu, karena Ya, eh, apa yang memberi beasiswa juga Indonesia gitu ya. kan. Ya, topik penelitian saya sih melanjutkan gelatin ikan gitu. Terus saya kembangkan dengan kepakaran yang ada di Leeds gitu. Heeh. Memang supervisor, saya beruntung gitu ketemu supervisor yang dua ini, mereka Heeh. pakar di situ. Memang sepertinya admisinya sudah tahu gitu. Oh, Eh, oke. Iya, sudah mengkonekkan kepakaran waktu wawancara itu gitu dilihat. Heeh. Saya juga ketika saya share sama teman gitu, gimana dia Heeh. apply PhD berbeda gitu, paham? Ya. Jalannya dengan saya. Mereka memang apply online gitu, isi Heeh. formnya gitu, memang niat gitu ya. Heeh. Kalau saya lebih yang follow up admisinya malah gitu. Oh, Agak oke. agak eh, Itu beda dikejar memang. tanda kutip ya. Iya. Oh, oke. Oke, jadi komunikasi Kemudian dan saya, pembimbing sudah jauh dilakukan di Indonesia ya. iya betul. Mhm, mhm. Oke, baik. Mengenai international student yang lain, Pak Yoni, berapa banyak itu di tempat Pak Yoni, di jurusan Pak Yoni? Oke, di kita kemarin sih waktu induksi di food science-nya di Mhm. School of Food Science itu total doktor itu sampai sekarang tuh 70. 70 70. ini apa peserta program doktor ya? Ya, tapi Itu tidak yang dijelaskan spesifiknya. internasional atau total semua dengan yang mahasiswa lokal? Total Pak, belum tidak Total ya. disebutkan sih spesifiknya berapa dari negara mana gitu. Oke. Kemudian yang master itu 130-an, 135 gitu. Hmm. Yang undergraduate itu Mhm. sekitar 350 satu angkatan Hmm. ya, maksudnya semua Ya, angkatan, maksudnya semua angkatan. oke. Tapi tidak Jadi disebutkan sebenarnya berapa internasional. mhm, untuk undergraduate termasuk kecil ya dibanding dengan perguruan tinggi di kita ya, jumlah I- mahasiswanya. iya, Oh, 350 tapi itu semua kan jurusan departemen ya, 300 departemen. di program undergraduate ya besar juga lah kalau kalau departemen ya. Oke. Saya ini diskusi dengan saya kan Mhm. di akomodasi Mhm. saya sih ada 6 kamar, ada Ya. 2 dari Polandia, Mhm. satu dari Ceko, Ya. kemudian satu lagi dari India. Yang dari India Aha. ini di Leeds Bracket, jurusan musik gitu. Tapi yang Oh, oke. tiga tiga ini S1, Mhm. S1 di Leeds-nya. Nah, Mhm. ketika Mhm. saya tanya salah satunya yang Mhm. angkatan yang dari Ceko yang kuliahnya di, ini kita ngomongin yang S1 ya Pak Am ya. Oke, yang Nah, S1. ya saya tanya dia jurusan apa, dia bilang hukum, negaranya mana, Ceko gitu ya. Bahasa Inggris digunakan nggak, digunakan sejak kapan gitu sehingga kok Aha. fasih sekali. Dia bilang ya sejak SD saya pakai bahasa Inggris, Oh, di SMP saya Ceko pakai. itu bahasa Inggris sudah ini ya, Ya, udah terus berkembang ya. saya tanya berapa satu angkatan, saya bilang ini mahasiswa hukum University of Leeds Aha. yang tahun ketiga. Di sini Oke. S1 itu 3 sampai 4 tahun, 3 tahun rata-rata. Dia Ah. tanya, dia bilang satu angkatan 400 Pak, satu Oh, angkatan. oke. Di Yang Fakultas akuntansi, Hukum. ya, Hmm. yang akuntansi itu Mhm. angkatan 2020, ini yang angkatan 2020 itu 150-60 apa dia bilang waktu itu. Mhm. Mhm. Itu tahun angkatan 2020, masa Oke. pandemi. Itu masa pandemi kan, berarti kalau di luar pandemi Oke. mungkin bisa banyak. Nah, saya Dan mungkin juga nggak sebagian belum berpikir. pada datang juga ya. Maksudnya mungkin ada yang kuliah dari rumah juga yang nggak datang ke kampus. Mungkin bisa juga, Ya. bisa jadi. Oke, tapi kondisi pandemi di sana bagaimana, Pak Yoni? Perkuliahan sudah biasa tatap muka, udah bisa diskusi langsung, pertemuan juga langsung tanpa menggunakan Zoom atau online? Eh, Pertemuan itu di Leeds sendiri itu Mhm. ditetapkan Juli atau Juni tahun depan itu full offline. Oke, Kalau sekarang masih campur Pak, masih ada yang oke, online, masih ada yang offline gitu. oke, Kalau baik. di tempat saya sendiri, lab tetap Hmm. jalan, ya Mhm. tetap jalan.
asal mengikuti aturan ya safety ya. Safety, jaga jarak, pakai masker gitu, rajin cuci tangan. Dan biasanya kemarin saya kunjungan ke school-nya, terus di lab itu biasanya kan ada ruang makan, biasanya ada sofa yang untuk diskusi disampaikan oleh orang di sana. Sekarang dijarak semua, satu meja cuma satu kursi, jadi nggak bisa diskusi lagi gitu. Kalau di kampus, tapi kalau di luar, nah ini agak berbeda. Di luarnya saya lihat sendiri di situ, ya orang bebas saja, nggak pakai masker, itu banyak yang tidak pakai masker ya. Banyak sekali sudah. Di gedung-gedung tertentu mungkin menerapkan itu ya. Iya, tapi di jalanan, maksudnya di luar itu orang-orang bebas ya. Iya bebas. Sepertinya isu corona juga sudah mulai tidak dipedulikan oleh masyarakat sana. Di sini maksudnya. Tapi memang terlihat itu tidak terjadi lonjakan atau korban yang terkena itu dikabarkan tidak heboh ya, jadi tidak seperti dulu. Iya, betul. Dulu ya. Iya. Udah sempat mereda, sih gitu. Naik ya, datanya sempat naik kemarin. Ya. Ya, tapi ya gitu tetap. Sekarang Indonesia sudah keluar dari red list Inggris kan? Ya, Indonesia katanya lebih baik kita ini ya. Indonesia lebih jadi baik. tidak perlu karantina di hotel, cukup karantina di akomodasi di rumah sendiri setelah kalau berasal dari Indonesia gitu, atau di akomodasi sendiri. Kabar bagus ya untuk Indonesia. Pak Yoni, menarik sekali ini. Terakhir, apa yang Pak Yoni ingin sampaikan ke calon mahasiswa untuk program S3 atau S2 di Inggris ya? Mungkin berdasarkan perspektif saya, Pak Am ya. Menurut saya sih kalau memang ingin kuliah di Inggris gitu ya, yang pertama tetap harus jaga semangatnya gitu, karena prosesnya itu tidak cepat gitu. Saya butuh waktu kurang lebih menunggu itu 2 tahun lah ya. Dan biasanya ketika mencari pembimbing gitu, cari yang memang sesuai dengan minat kita, karena kan memang nanti risetnya kita akan melakukan sesuai minat kita. Kalau kita tidak sesuai, itu agak kita sendiri yang akan kewalahan. Nah, biasanya dalam approach pembimbing itu ya kadang untung-untungan juga pembimbing, walaupun kita punya prestasi, kalau dia chemistry yang nggak dapat, dia belum tentu untuk membalas gitu. Yang kedua itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris memang penting skornya. Nah, biasanya di UK itu mintanya untuk sains, kalau bidang saya sendiri 6,5 gitu. 6,5 minimum ya? Ya, minimum 6,5 dengan tidak ada band yang di bawah 6. Mungkin bidang-bidang sosial yang lain itu lebih tinggi. Nah, kemudian juga kalau di UK itu ada lowongan-lowongan, cuman ini cukup kompetitif sih. Lowongan PhD gitu. Itu bisa dicoba juga sebetulnya. Sembari kita mengumpulkan pengalaman lah. Gitu ya. Nah, setidaknya kalau kita sudah coba, kita sudah tahu habit, setidaknya karakter dari dia profesor mereply, kemudian membuat kita lebih pede nanti gitu. Nah, proposalnya juga ketika kita submit ke supervisor, kalau pun di supervisor ditolak, mudah-mudahan ini bisa jadi awal untuk nyusun proposal berikutnya untuk apply kalau suatu ketika pemerintah Indonesia buka beasiswa, dan akan notabene lebih mudah sebetulnya dibandingkan mendapatkan dari universitasnya. Nah, mungkin itu sama disiapkan juga budget, Pak. Karena Inggris termasuk mahal. Di awal-awal kan biasanya beasiswa itu tidak turun langsung. Biasanya jadi beberapa harus ditangani sendiri ya? Iya, di awal kita tangani sendiri, nanti turun juga. Saya juga turun. Tapi di awal biasanya kita butuh misalnya untuk bikin paspor ya, asuransi kesehatan. Ya, kita harus siapkan budget dulu lah gitu. Baik, Pak Yoni, kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi. Ini terima kasih nih atas kesempatannya ya bisa sharing
Iya, sama-sama. Ya, sehat-sehat Pak Yoni ya. Ya, Selamat sama-sama. menikmati Inggris, selamat belajar. Ya. Sukses Pak Yoni.